Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kurniawati dengan NIM 23612011046. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja untuk mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bu Adita Nafisa. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yakni elemen-elemen yang membentuk harga pokok bahan baku. Elemen-elemen yang membentuk harga pokok bahan baku dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Baik, yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yaitu biaya yang digunakan dalam produksi untuk menghasilkan produk jadi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya tidak langsung terkait produksi. Contohnya seperti biaya listrik, penyusutan mesin, dan bahan penolong. Materi yang kedua yaitu metode aliran harga pokok bahan baku, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan moving average. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, yaitu bahan yang pertama masuk digunakan atau dijual terlebih dahulu. Yang kedua ada metode LIFO atau last in first out, yaitu barang yang terakhir masuk dikeluarkan lebih dahulu. Yang ketiga yakni moving average atau rata-rata, yaitu menghitung harga rata-rata bahan baku berdasarkan jumlah total barang dan biaya. Yang ketiga yaitu prosedur penanganan barang rusak dan sisa produksi. Yang pertama yaitu kerusakan normal, yang dimana beban ditanggung oleh unit produk sempurna dan termasuk dalam tarif overhead pabrik. Yang kedua yaitu kerusakan abnormal, yang biasanya disebabkan oleh kejadian-kejadian yang tak terduga, dan hal ini dicatat sebagai kerugian pada laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu produk rusak dijual atau tidak laku. Hal ini hasil penjualan mengurangi biaya overhead dan menjadi penghasilan lain. Yang keempat yaitu pengendalian biaya bahan baku. Yang pertama ada teknologi dan otomasi, yaitu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Yang kedua yaitu optimisasi rantai pasokan, yaitu mengelola bahan baku, distribusi, dan logistik. Yang ketiga ada manajemen energi, yaitu mengurangi konsumsi energi dengan teknologi lebih hemat. Materi yang kelima yaitu penggolongan biaya tenaga kerja, yang dimana dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan fungsi organisasi, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi. Dan yang kedua berdasarkan departemen, yaitu secara produksi dan non-produksi. Yang ketiga berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu operator dan supervisor. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk materi yang keenam yaitu ada pencatatan biaya tenaga kerja. Baik, yang pertama ada pencatatan awal gaji yang seperti digambar, yaitu barang dalam proses atau tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik atau tenaga kerja tidak langsung, gaji dan upah. Yang kedua yaitu pembayaran gaji, yang dimana berisi gaji dan upah serta kas atau utang gaji. Dan yang ketiga yaitu pajak dan potongan gaji, yaitu berisi utang PPh karyawan dan kas. Dan materi yang ketujuh yaitu perhitungan premi lembur. Untuk perhitungan premi lembur, normalnya adalah 40 jam per minggu. Dengan contoh, standar 50 jam kerja, Rp3.000 per jam, lembur Rp4.250 per jam, dengan perhitungan sebagai berikut. Total upah sama dengan Rp150.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp12.500 sama dengan Rp192.500. Dan materi yang ke-8 atau materi yang terakhir yaitu manfaat analisis biaya produksi. Di antaranya yang pertama ada mengidentifikasi inefisiensi.
menentukan harga pokok produk dengan tepat, dan mengoptimalkan keuntungan dan alokasi sumber daya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.